Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada aplikasi yang lancar jaya, tapi ada juga yang sering banget crash? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Selamat datang di pembahasan kita soal dasar-dasar penjaminan kualitas perangkat lunak atau yang biasa disingkat SQA. Saya yakin kita semua pernah ngerasain deh sebelnya gimana. Lagi asik-asiknya main game, atau udah hampir kelar ngerjain tugas penting, tiba-tiba aplikasinya macet, atau mental keluar gitu aja. Nah, pengalaman yang bikin frustrasi inilah yang jadi titik awal obrolan kita. Dan tahu nggak sih, istilah bug komputer itu asalnya dari mana? Percaya atau enggak, bug pertama itu beneran serangga loh. Jadi, di tahun 1947, seorang pelopor komputer bernama Grace Hopper nemuin seekor ngengat nyangkut di dalam mesin komputernya, dan itu bikin mesinnya rusak. Sejak saat itulah, setiap masalah aneh di software kita sebut bug. Unik banget kan? Mau itu ngengat di dalam mesin zaman dulu atau aplikasi yang crash di HP kita sekarang, semua masalah ini ternyata akarnya cuma satu. Bukan karena mesinnya pinter sendiri terus bikin salah, tapi karena sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu kesalahan kita sendiri. Oke, coba kita urutkan prosesnya. Langkah paling pertama dari semua masalah ini kita sebut sebagai error. Coba bayangin deh, seorang desainer salah nangkap maunya klien. Atau seorang programmer salah ketik satu huruf aja di antara ribuan baris kode. Nah, disitulah error atau kesalahan manusia itu pertama kali muncul. Terus, kalau error tadi nggak ada yang sadar dan nggak diperbaiki, dia bakal berubah jadi kayak bom waktu yang tersembunyi di dalam kode. Cacat yang ngumpet inilah yang kita kenal sebagai defect. Atau yaitu tadi, bug. Dia diam aja di sana, nunggu pemicu yang pas buat meledak. Dan inilah dia puncaknya, momen yang paling kita sebelin, failure atau kegagalan. Ini adalah saat dimana kita sebagai pengguna akhirnya ngerasain akibatnya. Aplikasinya crash, data hitungannya salah, tombol save nggak jalan. Failure itu terjadi pas defect yang tadinya sembunyi, itu akhirnya kepanggil dan aktif. Jadi, kelihatan ya polanya di sini. Semua itu berawal dari error, sebuah kesalahan manusia. Error ini menciptakan defect yang bersembunyi di dalam sistem. Dan akhirnya, ketika defect itu dieksekusi, terjadilah failure yang bikin pusing pengguna. Ini adalah rantai sebab akibat yang jelas banget. Pertanyaan pentingnya sekarang, kalau kita udah tahu rantai masalahnya kayak gini, gimana caranya kita mutusin rantai itu? Gimana caranya kita mencegah failure itu supaya nggak pernah terjadi sama sekali? Nah, inilah jawabannya. Software Quality Assurance atau SQA. Anggap aja SQA ini kayak semacam perisai. Tujuannya bukan cuma buat nambal yang udah rusak, tapi buat mencegah kerusakan itu terjadi dari awal. Jadi apa sih SQA itu sebenarnya? SQA itu bukan cuma satu kegiatan ya, tapi ini adalah sebuah sistem, serangkaian aktivitas yang direncanain dari awal banget sampai proyeknya selesai. Intinya, gimana caranya kita memastikan kualitas itu dibangun ke dalam produk, bukan cuma diperiksa pas produknya udah jadi. Oh iya, dan jangan sampai ketuker ya antara SQA dengan QC atau Quality Control. Bedanya ini penting banget. Sederhananya gini, SQA itu fokusnya ke proses. Gimana caranya kita membangun produknya dengan benar dari awal. Sementara QC fokusnya ke produk yang udah jadi. Dia memeriksa apakah produknya udah benar. Jadi, SQA itu proaktif mencegah masalah. Kalau QC itu reaktif, mencari masalah yang udah ada. Biar lebih gampang lagi ngebayanginnya, kita pakai analogi yuk. Membangun software yang berkualitas itu mirip banget sama membangun sebuah rumah yang kokoh. Coba deh pikirin kalau mau bangun rumah. Kita kan nggak langsung asal tumpuk bata aja kan? Pertama, kita pasti cek dulu cetak biru atau blueprint-nya. Nah, itu sama kayak review desain di software. Terus kita periksa pondasinya kuat atau enggak. Itu sama kayak testing. Kita juga harus ikutin aturan bangunan yang berlaku. Itu sama kayak standar industri. Dan tentu aja, semua proyeknya harus di-manage dengan baik. Nah, SQA itu ya gabungan dari semua itu jadi satu sistem utuh. Ngomongin soal aturan bangunan, di dunia software juga ada loh aturan mainnya yang berlaku global. Ada organisasi kayak ISO yang bikin standar-standar buat jadi panduan para engineer di seluruh dunia. Anggap aja ini resep masak bareng biar hasil kuenya enak dan konsisten di mana-mana. Oke, semua konsep ini kedengarannya keren. Tapi mungkin kamu mikir, terus apa pentingnya buat saya? Apa hubungannya semua ini sama karir kamu nanti sebagai seorang software engineer? Jawabannya simpel banget. Di dunia kerja nanti, kualitas itu segalanya.
Kualitas yang bagus itu artinya lebih sedikit kerjaan ngulang-ngulang yang ujung-ujungnya hemat waktu dan uang. Kualitas juga yang bakal bangun reputasi kamu sebagai profesional yang bisa diandalin. Dan yang paling penting, kualitas itu yang bikin pengguna kita senang, bukan malah jadi frustrasi. Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang nusuk banget. Kamu bisa mengerjakannya dengan benar sekarang, atau kamu harus mengerjakannya lagi nanti. Jauh lebih cerdas kan kalau kita membangun sesuatu dengan benar dari awal? Pola pikir inilah yang ngebedain seorang profesional dengan amatir. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti saat kamu jadi engineer, apakah tujuanmu hanya sekedar jadi penulis kode? Atau kamu mau jadi seorang engineer sejati yang membangun kualitas ke dalam setiap baris kode yang kamu tulis? Pilihan itu ada di tanganmu, dan percayalah, pilihan itu yang akan menentukan masa depan karirmu. Terima kasih sudah menyimak.